Saya Oktaviani Ahdanur Rohmah dengan NIM 050404210096 dari kelas HTN 3C. Video ini ditunjukkan sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah Kaidah Fikih terkait putusan fatwa MUI tentang kopi luwak. Baik, saya akan membahas tentang kehalalan pada kopi luwak. Sebelum lebih lanjut membahas kehalalan pada kopi luwak, saya akan membahas kopi luwaknya terlebih dahulu. Kopi luwak merupakan minuman kopi biasa pada umumnya, namun yang membedakan adalah proses pembuatannya. Pada hakikatnya, pembuatan kopi luwak diambil dari sisa kotoran, yang mana kopi tersebut dimakan oleh sejenis hewan musang atau biasa disebut luwak, di mana luwak tersebut akan memilih buah kopi yang matang yang memiliki rasa yang enak. Namun luwak tidak bisa mencerna biji kopi. Oleh karena itu, kotoran luwak akan tetap berupa biji kopi dan keluar dari dubur secara utuh. Kotoran biji kopi inilah yang dijadikan bahan dasar dari kopi luwak, yang setelah itu akan dikonsumsi oleh para penggemar kopi. Kenapa demikian? Karena kopi luwak terkenal memiliki cita rasa yang berbeda apabila kopi luwak dikonsumsi setelah dimakan oleh luwak tersebut. Dalam hal ini banyak yang menanyakan kenapa kopi luwak tidak diharamkan, padahal kan kopi luwak berasal dari dubur luwak, yang mana dalam agama kita dilarang memakan ataupun meminum sesuatu yang keluar dari dubur. Seperti yang kita ketahui, dalam Islam kita diharamkan mengkonsumsi ataupun meminum sesuatu yang berasal dari kotoran hewan atau bahkan manusia. Pada kasus ini, kopi luwak merupakan kopi yang berasal dari kotoran hewan. Maka banyak yang beranggapan bahwa kopi luwak haram untuk dikonsumsi. Namun jangan bersedih dulu untuk para pecinta kopi muslim yang ragu mau mencicipi kopi luwak, karena masih ada beberapa pendapat yang mengatakan kopi luwak itu halal. Perlu dijelaskan lagi bahwa kopi luwak yang keluar dari dubur luwak adalah kopi yang masih memiliki cangkang. Hal ini yang menyebabkan kopi luwak dianggap halal karena tidak pecah saat keluar dari dubur luwak. Biji kopi yang keluar dari dubur luwak secara utuh dianggap tidak terkontaminasi kotoran karena sehingga tidak terkena najis dan masih halal untuk dikonsumsi. Secara tidak langsung, kopi tersebut masih bisa dibersihkan dan disucikan, diolah menjadi bersih. Luwak memakan biji kopi yang utuh, namun luwak tidak bisa mencerna biji kopi tersebut. Maka apabila dikeluarkan nantinya akan tetap berupa biji kopi yang utuh dan dapat ditanam kembali menjadi tanaman kopi. Banyak ulama yang berargumen tentang kehalalan kopi tersebut. Ada yang menegaskan bahwa hewan yang memakan biji tumbuhan yang kemudian dikeluarkan dari perut, jika kondisinya sekiranya bisa ditanam kembali maka tetap suci. Argumen tersebut dikuatkan oleh pendapat kitab Hasyiyah Imatu At-Thalibin Syarah Fathul Mu'in Juz 1 halaman 82 yang menerangkan bahwa apabila ada hewan yang memuntahkan biji tumbuhan atau mengeluarkan melalui kotoran, namun biji tersebut tetap keras dan sekiranya ditanam dapat tumbuh kembali, maka statusnya mutanajis, bukan najis. Lantas bagaimana fatwa MUI soal kopi luwak? Kopi luwak difatwakan halal oleh Komisi Fatwa MUI dengan ketetapan nomor 7 tahun 2010 tertanggal pada 20 Juli tahun 2010. Fatwa ini ditetapkan oleh MUI berdasarkan acuan pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 29, ayat 168, ayat 100 dan ayat 172. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88 serta Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Dan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Al-halalu ma ahallallahu fi kitabih, al-haramu ma harramallahu fi kitabih,
wa ma sakata minhu fahuwa mimma afa anhu, akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Yang halal adalah yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya, dan yang haram adalah yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya, sedang yang tidak dijelaskan adalah yang dimaafkan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Serta dikaitkan juga dengan kaidah fikih. Kaidah yang pertama yaitu al-aslu fil asya'in nafi'atil ibaha wa fil asya'id darratil hurmah. Kaidah ini merupakan kaidah senada dari kaidah kedua, yang artinya hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa segala sesuatu yang hukum asalnya mendatangkan manfaat maka hukumnya boleh, sedangkan segala sesuatu yang hukum asalnya membahayakan adalah haram. Jadi jika kopi luwak dapat mendatangkan manfaat dan tidak ada kemudorotan, maka hukumnya boleh. Namun jika kopi luwak tersebut menimbulkan kemudorotan, maka hukumnya haram. Hukum asal dari biji kopi itu sendiri suci, halal, dan banyak manfaatnya. Di antaranya di dalamnya mengandung kafein yang tinggi, yang mana kafein tersebut berperan dalam tubuh untuk meningkatkan kerja psikomotor sehingga tubuh tetap terjaga dan memberikan efek psikologis berupa peningkatan energi. Meskipun biji kopi tersebut dihukumi mutanajis atau benda yang terkena najis, karena biji kopi tersebut berasal dari biji kopi yang dimakan oleh luwak yang kemudian dikeluarkan kembali bersama dengan kotorannya, kemudian diolah menjadi kopi. Namun, jika biji kopi yang dikeluarkan oleh luwak tersebut kekerasannya tetap dalam kondisi semula, sekiranya tidak rusak, tidak berlobang, serta jika ditanam dapat tumbuh kembali, maka hukumnya tetap suci. Kaidah yang kedua yaitu al-aslu fil asya'il ibaha malam yakum dalilun mu'tabarun 'alal hurmah. Kaidah ini merupakan kaidah senada dari kaidah kedua, yang artinya hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya. Kaidah ini menjelaskan bahwa asal segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram kecuali terdapat nas yang sah dan tegas dari syar'i yang mengharamkannya. Jika tidak ada nas yang sah, misalnya ada sebagian hadis lemah atau tidak ada nas yang sharih yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah. Contohnya, apabila ada hewan yang belum ada dalil pasti yang mengharamkannya, maka hukumnya mubah untuk dimakan. Maka dapat disimpulkan bahwa kopi luwak hukumnya boleh atau mubah untuk dikonsumsi. Meskipun biji kopi tersebut dihukumi mutanajis karena berasal dari biji kopi yang dimakan oleh luwak yang kemudian dikeluarkan bersamaan dengan kotorannya. Dan juga belum ada dalil yang mengharamkan jika kopi tersebut berasal dari kotoran luwak. Kaidah yang ketiga yaitu al-aslu baqa'u makana 'ala makana. Kaidah ini merupakan kaidah senada dari kaidah kedua juga, yang artinya hukum asal mengenai sesuatu adalah tetapnya hukum asal sebagaimana sedia kala. Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa segala sesuatu yang ditetapkan sejak masa lampau dan dalam pelaksanaannya berlaku sampai sekarang, maka sifat hukumnya tetap hingga ada dalil yang mengubahnya. Perbuatan yang telah ditetapkan hukumnya pada masa lampau akan tetap digunakan sebagai pedoman untuk menentukan hukum selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Hal ini dinamakan istisab, yaitu menentukan perkara berdasarkan keadaan semula sebelum ada sesuatu yang mengubahnya. Dengan kata lain, masih tetap berlakunya hukum semula, baik positif maupun negatif, sampai ada dalil yang mengubah status hukum tersebut. Nah,
Hukum asal biji kopi sebelum melalui proses dimakan oleh luwak yang kemudian dikeluarkan bersamaan dengan kotorannya kan halal. Yang menjadi keraguan itu kan prosesnya, makanya dihukumi mutanajis. Meskipun nantinya kopi tersebut akan dipilah-pilih yang mana yang bisa dikonsumsi dan juga bisa dibersihkan dengan air mutlak yang mengalir. Jadi, sesuai dengan arti dari kaidah ini, hukum asal mengenai sesuatu adalah tetapnya hukum sesuatu sebagaimana sedia kala. Maka hukum dari biji kopi luwak tersebut sesuai dengan hukum asalnya, yaitu mubah. Ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan kopi luwak adalah kopi yang berasal dari biji buah kopi yang mana dimakan oleh luwak kemudian dikeluarkan bersamaan dengan kotorannya dengan syarat yang pertama, biji kopi utuh masih terbungkus kulit tanduk, yang kedua dapat tumbuh jika ditanam kembali. Berdasarkan fatwa MUI tersebut, seharusnya umat muslim yang merupakan para pecinta kopi di Indonesia sudah tidak perlu khawatir karena sudah dilandaskan pada Al-Quran, hadis, serta fikih yang insya Allah kopi luwak halal untuk dikonsumsi oleh umat muslim. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.